bagaimana dan seperti apa sebetulnya yang akan terjadi selanjutnya terkait dengan semua ini, gitu ya. Karena media mainstream di Kabupaten Bangkalan khususnya tidak mengupdate bagaimana perkembangan-perkembangan yang terjadi. Ini semua sebetulnya adalah tidak mendapatkan sumber informasi yang jelas, yang punya otoritas, gitu ya. Dengan adanya Almira 99 itu sebenarnya masyarakat terselamatkan dari investasi bodong yang berseliweran di tengah-tengah masyarakat. Seandainya masyarakat yang ikut investasi bodong itu semua di Almira 99 tentu akan selamat. Insyaallah selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Alim Haris di acara Sandasan. Pemirsa, tayangan kali ini saya terpaksa untuk mengusik terkait dengan urusan desas-desus, bahkan berseliwerannya informasi dari warung ke warung, dari WhatsApp ke WhatsApp, perbincangan yang sangat luar biasa di luar media mainstream. Saya terpaksa karena banyak orang menelpon, bahkan banyak yang menyalahkan media, dianggap bahwa media itu berpihak dan lain sebagainya. Maka episode kali ini sengaja saya tayangkan video ini untuk menjawab semua itu. Pemirsa Sandasan Musik, 1 bulan terakhir Bangkalan dihebohkan dengan banyak kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Kejari Bangkalan dan juga Polres Kabupaten Bangkalan, dari kasus ADD, gitu ya, ADD atau APBDes di Tanjung Bumi, juga di Blega yang ditangani oleh Polres, dan bantuan sosial yang ditangani juga dari Kejaksaan dan lain sebagainya. Ditambah lagi ada informasi yang sudah terklarifikasi sebetulnya, meskipun awalnya itu berseliweran di medsos, gitu ya. Pemanggilan banyak pejabat di Kabupaten Bangkalan oleh KPK yang dipanggil dan diperiksa ke kantor BPKP Jawa Timur. Dan informasi serta kabar ini sudah mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi dari Ketua KPK yang sempat ditulis oleh media Detik, gitu ya, bahwa Bapak Firly mengiyakan bahwa KPK mempunyai giat di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Pemirsa, terkait dengan semua ini, gitu ya, karena media mainstream di Kabupaten Bangkalan khususnya tidak mengupdate bagaimana perkembangan-perkembangan yang terjadi. Ini semua sebetulnya adalah, khususnya Lingkar Jatim, mungkin juga media yang lain, tidak mendapatkan sumber informasi yang jelas, yang punya otoritas, gitu ya, untuk menyampaikan dan mengkonfirmasi dan menjelaskan tentang masalah bagaimana sebetulnya kasus ini. Tapi Lingkar Jatim dan juga sebagian dari media di Kabupaten Bangkalan sempat mengkonfirmasi kepada salah satu pejabat yang sempat dipanggil, mengiyakan bahwa memang betul ada, bahwa ada banyak pemanggilan dari para pejabat-pejabat di Kabupaten Bangkalan oleh KPK yang dipanggil ke BPKP Jawa Timur. Tapi untuk selanjutnya bagaimana kita masih belum mendapatkan update informasi dari, khususnya dari KPK dan dari pihak-pihak yang lain terkait dengan urusan bagaimana sebetulnya giat KPK di Kabupaten Bangkalan ini sampai hari ini. Terlepas daripada itu, kalau ini betul atau tidak, bahkan ini sebetulnya sudah terklarifikasi, gitu ya, bagaimana dan seperti apa sebetulnya yang akan terjadi selanjutnya. Mudah-mudahan para pihak semuanya bisa menghadapi dan juga bisa menyikapi masalah ini dengan bijak, gitu ya, bahwa kalau bicara masalah kesalahan, kalau bicara masalah kekeliruan, kalau bicara masalah dosa, gitu ya, maka manusia ini tidak akan pernah luput dari dosa, luput dari kekeliru, luput dari salah, gitu ya. Maka mungkin apa yang kita dengar, mungkin apa yang kita ingin sekali untuk mengetahui bagaimana sebetulnya kabar dan informasi yang sebenarnya terkait dengan berseliwernya informasi KPK di Kabupaten Bangkalan ini,
jangan sampai ini justru sebisa mungkin tidak menyudutkan siapapun. Dan mudah-mudahan ini hanya kegiatan biasa yang dilakukan oleh pihak-pihak khususnya KPK dalam rangka menjalankan tugas kenegaraannya. Pemirsa Sanusi, saya tidak akan banyak berbicara terkait dengan hal-hal teknis lainnya karena memang di satu sisi memang tidak mempunyai informasi yang pas gitu ya, dan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi dari seliwuran ke seliwuran banyak sekali orang bertanya dan menelpon kepada saya untuk menanyakan bagaimana update-nya ini, bagaimana gitu ya. Saya tidak bisa untuk menjawab sepenuhnya, dan mungkin kepenasaran publik terkait dengan urusan update masalah ini, kalau dikaitkan dengan tugas media, sebetulnya memang media mempunyai tugas untuk bagaimana memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan seobjektifnya. Akan tetapi kalau yang dialami oleh Lingkar Jatim memang tidak mempunyai, sampai detik ini tidak mempunyai narasumber yang cukup mempunyai otoritas untuk menjelaskan persoalan ini sampai sedetail-detailnya. Apalagi ini yang namanya KPK itu kan Jakarta, bukan daerah Jawa Timur. Tapi yang pasti sudah terklarifikasi bahwa memang ada giat dari KPK di Kabupaten Bangkalan terkait dengan urusan apa detailnya saya kurang tahu, dan mudah-mudahan nanti publik segera untuk mendapatkan informasi itu secara detail setelah nanti ada penjelasan secara resmi dari KPK. Mirsa Sandasan, kembali kepada tadi bahwa tidak ada manusia yang tidak bersalah, tidak ada manusia yang tidak mempunyai kekeliruan. Ini penting untuk kita untuk kita garis bawahi. Meskipun pejabat pun, orang biasa pun, saya dan juga semua media, LSM dan yang lain-lain tidak akan lepas dari urusan salah dan keliru. Cuma yang membedakan kekeliruan dan kesalahan pejabat, kekeliruan dan kesalahan masyarakat biasa itu beda kelas gitu ya. Karena kalau yang namanya pejabat, kalau yang namanya pejabat publik dan masyarakat biasa sangat beda tanggung jawabnya. Kalau yang namanya pejabat publik, dalam dirinya itu mengandung sebuah tugas dan juga menggendong tanggung jawab besar terhadap masyarakat gitu ya. Karena di situ ada hak-hak masyarakat yang harus diemban dan yang menjadikan tugas olehnya untuk dilayani, untuk diatur, untuk bukan kebijakan-kebijakan yang sebetulnya masuk dalam ruang lingkup kewenangan serta tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Terlepas dari semua itu, yang lain yang menjadi pejabat juga menurutku jangan nyinyir lah dulu, karena mungkin kita saja yang masih belum mempunyai belum dibuka itu semua. Tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang sekarang sedang dilakukan oleh para pihak, entah itu pejabat-pejabat yang di Kabupaten Bangkalan, kepala dinas atau yang lain-lain yang sedang dialami, itu juga dilakukan oleh diri kita sebelumnya. Cuma di waktu itu kebetulan masih belum ada giat yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait terhadap kita. Dan itu kalau kita dikembalikan kepada kudratullah, kembalikan kepada kehendak Allah, itu sebetulnya hanya Allah dalam konteks ini hari ini masih belum membuka aib kita. Kalau aib kita dibuka, bukan tidak mungkin lebih parah daripada itu. Yang kita tunggu informasinya ini, yang kita dengar hari ini. Pemirsa, saya pun juga sedang melatih diri untuk bagaimana tidak terjerumus dalam sebuah kesimpulan-kesimpulan yang justru menyakitkan perasaan orang lain, menyakitkan teman-teman yang kebetulan harus menghadapi semua persoalan ini. Dan mudah-mudahan saya dikuatkan oleh Allah untuk terus bisa untuk mengelola perasaan-perasaan yang sebetulnya bisa yang nanti bisa merugikan banyak pihak. Tapi yang pasti media dan juga saya secara pribadi meyakini bahwa sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, itu harus ada orang atau media harus menyampaikan itu salah atau itu benar, agar kesalahan dan kesalahan itu tidak serupa dengan kebenaran.
agar kekeliruan tidak serupa dengan kebenaran, agar kejelekan tidak dianggap sama dengan kebaikan. Itu sebetulnya fungsinya, pemirsa. Selebihnya kalau media hanya sekedar mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, informasi itu hanya sebatas informasi, belum terklarifikasi, maka tidak boleh sebetulnya untuk menulis atau mempublis berita-berita yang informasinya belum terklarifikasi oleh pihak-pihak yang mempunyai otoritas dan mempunyai kewenangan untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan urusan informasi itu. Itu pemirsa, tunggu saja. Dan urusan masalah APH baik itu yang ditangani oleh Kejari Bangkalan, juga Polres Bangkalan yang terkait dengan urusan penyalahgunaan dan APBDes, bansos dan jangan lain-lain, termasuk juga yang sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat tentang masalah giat dari KPK di Kabupaten Bangkalan ini. Mudah-mudahan segera ada kejelasan gitu ya, dan mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, dan mudah-mudahan juga semua ini adalah cara pangeran untuk bagaimana Kabupaten Bangkalan ini lebih baik dan lebih sejahtera lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.